Wow, puji Tuhan, kita semua akan diberkati dengan khairan luar biasa aja melalui ibadah GBI Victorious Family Ministry. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan melawat dengan khairan luar biasa ajaib. Beri hati yang terbaik, naikkan pujian sungguh-sungguh di hadapan Bapa di surga. Dan biarlah hadirat urapan kuasa Tuhan menyertai. Dan firman Tuhan yang ditaburkan akan memberkati kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya bahwa lewat ibadah kita ini kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan pertolongan. Sebab itu mari tundukkan kepala saudara, kita akan kembali berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membuat kami ada sehat sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih sebab itu dalam beberapa menit ke depan Tuhan kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani firman-Mu hari ini, berkati, urapi, sampaikan pesan-pesan ilahi sehingga setiap kami yang mendengar bahkan yang menyampaikan firman Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih sebab itu dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Biarlah setiap pujian, syukur, hormat kami boleh berikan kepada Tuhan yang layak menerimanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hidupmu, siapkan hatimu. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan bersama-sama. Allah yang setia, Bapa yang mulia,
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jesus. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
Dan saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan terlebih Tuhan, saat ini Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap yang mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi, Engkau memberkati. Terlebih Tuhan, Engkau membukakan rahasia firman-Mu. Bahkan saya sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, saya sadar saya hanyalah kain kotor, debu di hadapan-Mu. Tapi lewat kain kotor dan debu ini Tuhan, Engkau melayak kuduskan saya, untuk Engkau boleh memakai mulut lidah hamba-Mu ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Jauhkan Tuhan dari segala ego daging pribadi ini. Biarlah hanya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu Tuhan yang diagungkan. Dan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali boleh bertemu di dalam suasana di mana ibadah online sesuai oleh karena pemerintah menghimbau bahwa ini untuk kebaikan kita semua. Maka biarlah firman itu boleh ditaburkan dimanapun firman itu berada. Firman Tuhan saat ini akan diambil dalam Roma 8 ayat 18 sampai ayat ke-25. Demikian firman kebenaran. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Diberkatilah kita semua yang telah mendengar firman kebenaran ini, menyimpan dalam hatinya, melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini saya membaca satu pesan dari Vatikan News, yaitu pesan gabungan pesan Paskah antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Tahun 2020. Jadi ini sangat baru. Dan pesan itu ternyata menyinggung masalah di dalam Roma 8 ayat 24 dan 25. Pesan itu ditandatangani oleh dua tokoh, yaitu uskup, kepala uskup para uskup Uni Eropa atau Komese, yang ditandatangani oleh Jean-Claude Hollerich, yaitu uskup agung di Luxembourg, dan juga oleh Ketua Konferensi Gereja-Gereja se-Eropa yang ditandatangani oleh pendeta Christian Krieger. Apa isi pesan itu? Pesan itu menarik. Mereka sadar bahwa tahun ini adalah pertama kali kita merayakan ibadah kemenangan Tuhan Yesus lewat kematiannya di kayu salib, dan kemudian lewat Paskah 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Di tengah pandemi COVID-19 ini disebutkanlah bahwa kita masih ada dalam keadaan diisolasi. Tapi percayalah, oleh karena kasih Tuhan, sebenarnya Tuhan yang membebaskan kita. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Ternyata pesan dari kedua tokoh gereja ini, tokoh Katolik dan tokoh Kristen ini mengatakan bahwa sesungguhnya apapun yang kita alami, kita harus melampaui iman percaya kita. Bahkan kita tidak hanya bergantung kepada akal pikiran kita. Karena ternyata
Apa yang selalu kita agung-agungkan, kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Ternyata di dalam COVID-19, karya-karya Tuhan ternyata lebih nyata dalam hidup kita. Pesan itu dinyatakan bahwa dikatakan di dalam Roma 8 ayat 24 dan 25. Karena dalam pengharapan kita diselamatkan. Tegas Rasul Paulus dalam surat kepada orang-orang Roma. Sekarang harapan yang dilihat, harapan untuk siapa yang berharap, untuk apa yang dilihat. Tetapi jika kita berharap untuk apa yang tidak kita lihat, kita menunggu dengan tekun atau sabar. Semoga Injil Paskah ini menjadi nafas harapan dalam hati dan pikiran kita semua. Apa sebetulnya isi atau inti dari pesan ini? Yang pertama kita diingatkan bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita seringkali di saat-saat di mana ada kesulitan, di saat di mana ada sesuatu yang tidak kita harapkan sebagai manusia, kita selalu bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi? Sedangkan kita tahu, dalam Roma 8 ayat 18 selalu sudah dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sehingga sesungguhnya dalam kitab Roma, Paulus sudah menulis bahwa penderitaan itu adalah satu hal yang wajar diterima oleh orang-orang pengikut Kristus. Jadi jangan berharap sebagai pengikut Kristus bahwa kalau kita mengikut Kristus, maka kita akan dihindarkan dari segala masalah persoalan, dari segala wabah apapun. Kita justru sebagai pengikut Kristus, kita menjadi contoh, kita menjadi apapun yang Tuhan mau. Dan kita tahu bahwa memang kita sebagai pengikut Kristus, penderitaan bukan satu pengecualian. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang pertama, jangan kita bertanya mengapa Tuhan, tapi cobalah kita bertanya kepada Tuhan. Dikala kita mengalami masalah persoalan seperti saat ini, kita tanya kepada Tuhan, bagaimana kita menghadapinya. Karena kita tahu, dalam menghadapi bersama Tuhan, Tuhan selalu memberikan segala sesuatu yang akan menguatkan kita semua. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga sesungguhnya, kenapa kita harus menanyakan bukan mengapa, tapi bagaimana. Tapi sesungguhnya karena Tuhan sudah membuat kita di dalam penderitaan itu dikuatkan. Karena kekuatan yang Tuhan berikan tidak pernah melampaui apa yang kita mampu untuk tanggung. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi seperti sekarang, selalulah kita kembali kepada Tuhan. Jangan justru kita mempertanyakan, bahkan seringkali dalam keadaan masalah persoalan, kita seolah-olah kita menolaknya. Ingat, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Yang kedua, kita belajar bahwa ternyata di dalam penderitaan, dalam hal-hal yang mungkin kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ternyata kita perlu juga kembali diingatkan bahwa kita bagaimana menerima itu adalah kita tidak lepas dari pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kembali dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita masih diizinkan untuk dikuatkan menghadapi penderitaan. Tapi ingatlah, bahwa nanti pada akhirnya kita akan menerima mahkota kehidupan itu. Kita akan menerima kemuliaan itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ingatlah, sesuatu yang Tuhan janjikan, tidak pernah janjinya itu diluputkan. Janjinya selalu ditepati. Tuhan selalu memberikan kita kepada pengharapan akan kemuliaan itu. Anak-anak Tuhan, orang Kristen percaya akan iman, pengharapan, dan kasih. Dan saat ini kita membahas tentang pengharapan itu. Pengharapan pada kemuliaan itu. Itulah yang membuat kita akan senantiasa tahan, akan senantiasa dikuatkan di dalam kita menghadapi masalah persoalan. Sehingga janganlah kita mengeluh, tapi jadilah kita contoh bagi orang-orang sekeliling kita.
Sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dan di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan, maka nama Tuhan yang dimuliakan itu akan menjadikan orang senantiasa berserah dan lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa pesan dari Paskah, pesan bersama bahwa kita menghadapi pandemik, kita menghadapi corona ini tidak dengan situasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita ingat bahwa pesan Paskah saat ini mengingatkan pada kita, jangan kita bertanya kepada Tuhan bagaimana, tapi kembali kita senantiasa menunjukkan kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi masalah persoalan itu. Bukan bertanya mengapa Tuhan. Dan yang kedua kita diingatkan bahwa senantiasa dalam Tuhan ada pengharapan. Dan pengharapan itu senantiasa menguatkan kita semua. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Bahkan yang ketiga saya tutup bahwa Tuhan mengatakan dalam Mazmur 94 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Mazmur 5 ayat 11-12 mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Tetap ada dalam Tuhan, tetap meninggikan Tuhan. Dan yang ketiga kita tahu, lewat meninggikan Tuhan, lewat kita bersuka cita, bukan kita sebagai orang yang tidak punya logika, tapi kita tahu di saat-saat kesulitan, sukacita ada di dalam anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. All will sing, and all will see how great is our God. Oh, and all will see how great is our God. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar bagi bangsa kami. Kami berdoa khusus untuk Bapak Presiden Republik Indonesia dan jajarannya, kabinet, sampai dengan para gubernur, bupati, wali kota,
camat sampai dengan tingkat RT, tingkat RW. Tuhan, kami berdoa, berikanlah hikmat akal budi bagi mereka dalam mereka menghadapi, memutuskan segala keputusan yang ada, menyangkut kesulitan yang ada, krisis yang ada, pandemi yang ada. Tuhan, kami berdoa, berikan hikmat dengan akal budi bagi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, menghadapi pandemi corona yang ada, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Kayak perkatakan pada siang hari, pada pagi hari ini Tuhan, hikmat marifat Tuhan turun bagi pemimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk para medis yang ada Tuhan, para medis yang sedang menangani mereka yang sedang sakit Tuhan, di rumah-rumah mereka, di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, biar Tuhan berikan hikmat akal budi, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kami berdoa khusus untuk pemerintahan DKI Jakarta. Kami berdoa dan sampai kepada tingkat RT RW. Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi, berikan kebijaksanaan. Biarlah keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi di kota kami, di Jakarta Tuhan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Kami berdoa biarlah hujan pertobatan terjadi, hujan keselamatan terjadi seluruh masyarakat Jakarta Tuhan. Oh Tuhan, pertobatan, kelimpahan berkat Tuhan terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengan iman kami berkatakan pada pagi hari ini, Jakarta penuh kemuliaan Tuhan, Jakarta penuh pertobatan. Biarlah penuaian jiwa-jiwa baru terjadi bagi kota Jakarta dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus untuk semua masyarakat Jakarta Tuhan, seluruh warga Jakarta diberkati oleh Tuhan, keselamatan Tuhan turun. Semua warga DKI Jakarta diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Oh, and sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And sing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art!
soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa membawa jemaat-jemaat sekalian yang mendengar kebenaran firman-Mu. Mereka boleh diberkati, diberikan kesehatan, sukacita, dan sejahtera. Terlebih Tuhan, iman mereka tidak undur dan mereka senantiasa Tuhan membawa apa yang dipesankan oleh kebenaran firman-Mu. Beri kekuatan dalam hidupnya. Dan di saat orang dikuatkan, maka ada sukacita dan sejahtera. Sehingga lewat sukacita dan sejahtera, mereka mudah disehatkan, dikuatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau memberkati, mengasihi dimanapun mereka berada. Pandemi ini Tuhan, tidak menyebabkan mereka Tuhan undur daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam cara pelayanan mereka, dalam cara-cara yang mereka sampai saat ini lakukan, banyak yang harus berubah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang dinamis, Tuhan kami yang berubah. Sehingga apapun Tuhan yang kami alami, kami berjalan seturut kehendak kasih-Mu. Terutama kami juga berdoa untuk gereja GBI Viva, di mana kami Engkau kumpulkan menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, gereja adalah setiap pribadi anak-anak-Mu. Sehingga kami tetap bersatu, kami dimanapun berada, diikat dengan tali kasih-Mu. Memang kami tahu Tuhan, secara fisik kami tidak ketemu, tapi iman percaya kami disatukan, diteguh bangkitkan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini, kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Siapkan hatimu, loh jiwamu. Angkat kedua tanganmu, tanda engkau siap untuk diberkati. Diberkatilah setiap pribadimu, kesehatanmu, sukacita dan sejahteramu adalah di dalam berkat kasih Tuhan. Rumah tempat kediamanmu ada sinar kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap pribadi yang masuk maupun keluar dari ambang pintu rumahmu diberkati Tuhan. Setiap karya pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, percayalah Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap membuatmu berhasil. Dan keberhasilan lewat keberhasilan membawa naik-naik. Dan pada saat waktu Tuhan, Tuhan jadikan kau sebagai kepala. Sekepala nama Tuhan dimuliakan. Sekepala ingatlah, semua terjadi oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat Maranatha nanti, bersama orang-orang kudus, orang pilihan-Mu, kita semua, setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman-Mu, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, anak-anak yang diselamatkan dan pada waktunya akan bertemu dengan muka dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita di awan-awan kemuliaan. Dan pada saat itulah kita akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima janji berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima